Senang menjumpai saudara dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Bersama saya Santia Humayani. Judul renungan kita hari ini adalah cara menanam benih. Saya bukan akan mengajarkan tentang bagaimana kita akan bertanam Bapak Ibu. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Segala sesuatu berawal dari sebuah benih. Itulah hukum tabur dan tuai. Setiap pencapaian berawal dari sebuah mimpi. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Saddleback Church? Sebuah benih gereja yang berawal dari sebuah mimpi. Saat mereka bermimpi untuk membantu banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan kehidupan Anda dan saya dimulai dari sebuah benih. Ketika orang tua kita berhubungan dan kemudian kita dikandung, hidup kita dimulai. Secara harafiah, segala sesuatu yang hidup di planet di bumi ini berasal dari sebuah benih. Dalam Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ada benih fisik yang saudara dan Anda tanam di tanah. Namun benih juga merupakan sesuatu yang berharga, yang bisa kita berikan. Ketika kita memberikan pujian, kita punya nilai. Kita menanam benih. Ketika kita memberi nasihat yang baik, itu punya nilai. Kita menanam benih. Ketika kita memberikan waktu yang kita punya nilai. Kita menanam benih. Ketika kita memberikan uang, itu juga punya nilai. Kita sedang menanam benih. Ketika kita berbagi pengalaman untuk membantu orang lain, itu punya nilai. Kita menanam benih. Ketika kita memberikan kasih kita, itu punya nilai yang luar biasa. Semuanya berawal dari sebuah benih. Entah itu berupa uang, waktu, penghargaan, perhatian, hikmat, atau energi. Kita akan memiliki ribuan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari diri kita, yang membuat perbedaan bagi kerajaan Allah. Kita dapat menggunakan kesempatan-kesempatan untuk menabur kehidupan. Perkataan kita juga bisa menjadi benih yang kita tanam di benak orang lain. Benih itu tumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, kita perlu memilih perkataan dengan bijak. Kata-kata kita memiliki kuasa atas orang-orang yang paling kita kasihi. Anak-anak kita, pasangan kita, teman kita, tetapi juga atas orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Benih seperti apa yang sedang kita tanam dalam hubungan kita dan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita? Dibutuhkan keberanian untuk menanam benih kepercayaan ketika kita terluka. Apakah kita sedang menanam benih kepercayaan atau benih ketidakpercayaan? Apakah kita sedang menanam benih kebaikan atau benih kekesalan? Apakah kita menanam benih yang membangun ataukah benih yang menghancurkan? Mari kita merenungkan ini. Bagaimana selama ini kita melihat benih-benih yang telah kita tanamkan kepada pasangan, keluarga, anak, dan teman kita. Benih seperti apa yang kita tanamkan dalam hubungan kita? Mengapa Tuhan ingin agar kita belajar untuk menanam dengan cara yang sederhana, sehingga kita bisa menuai keuntungan-keuntungan yang lebih besar? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah terus menemani kita. Kita akan menuai apapun yang kita tabur. Jadi kuatkan hati dan beranilah dalam menanam benih yang memiliki nilai yang besar. Tuhan Yesus memberkati.